Oke, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ujian sekolah matematika kelas 9. Dan sekarang kita udah sampai di bagian kedua. Kita mulai dari nomor 6 ya. Hasil dari 3 akar 2. Kita tulis dulu ya soalnya. Hasil dari 3 akar 2 ditambah dengan akar 3 dikali dengan akar 6. Nah, sebenarnya ini soalnya udah ada videonya tersendiri, tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi. Nah, untuk operasi hitung biasanya kita duluankan kali ya, karena ada istilahnya kabataku, kali tambah kurang. Jadi akar 3 kali akar 6, kita tinggal kalikan aja angkanya. 3 kali 6 itu 18, jangan lupa tanda akarnya. Jadi akar 18, yang ini tetap 3 akar 2. Nah, yang akar 18 ini harus kita modifikasi supaya nanti angka yang di bawah tanda akar ini sama dengan yang ini, yaitu angkanya adalah angka 2. Jadi patokan kita yang ini ya, supaya apa? Supaya nanti bisa dijumlahkan. Nah, kalau kita modifikasi supaya 18 ini 2, berarti kita bisa buat akar 2 kali 9. 2 kali 9 ini kan hasilnya juga ya 18 juga ya. Nah, untuk yang akar 2 kali akar 9 ini maknanya sama aja seperti akar 2 dikali dengan akar 9. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk yang akar 2 tentu ini ya tetap akar 2, nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau akar 9 kan masih bisa ya. Akar 9 itu hasilnya berapa? Ya, kalau akar 9 itu hasilnya 3. Jadi kalau kita tulis 3 akar 2 ditambah dengan akar 2, ini kan 3 ya, kita letak di depan. Nah, jadi 3 akar 2 ditambah dengan 3 akar 2. Nah, untuk menjumlahkan akar seperti ini, yang kita jumlahkan itu bilangan di depannya atau bilangan yang tanpa tanda akar. Jadi 3 tambah 3 itu hasilnya adalah 6. Jangan lupa akar 2-nya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 7. Nah, untuk nomor 7 ini merasionalkan. Kita disuruh merasionalkan atau menanyakan bentuk sederhana dari 6 per akar 3 ya. Ini yang ditanyakan oleh soalnya. Nah, untuk bilangan yang harus dirasionalkan itu syaratnya di bawah tanda bagi ini atau di bawah tanda per atau penyebutnya itu masih di dalam tanda akar itu harus kita rasionalkan. Cara merasionalkannya adalah dengan mengalihkan bilangan ini dengan penyebutnya. Jadi 6 akar 3 ini kalau mau kita rasionalkan, kita kali dengan akar 3 per akar 3 ya. Ini penyebutnya. Nah, kalau kita kalikan berarti 6 kali akar 3. Untuk yang di atas tetap 6 akar 3. Kemudian yang di bawah akar 3 kali akar 3. Sama seperti yang soal sebelumnya tadi, kalau perkalian akar ini kita kalikan aja angkanya. Jadi yang ini 3 kali 3 hasilnya 9. Jadi akar 9 dia. Nah, ini baru kita lanjutkan ya. Untuk yang di atas tentu tetap 6 akar 3. Kemudian yang di bawah akar 9. Akar 9 itu hasilnya ya 3. Nah, ini bisa kita bagi 6 bagi 3 hasilnya 2. Berarti sisanya tinggal 2 akar 3. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 8. Ini mengenai pemfaktoran ya. Pemfaktoran juga udah banyak kok videonya di channel ini. Jadi kalau satu soal ini dirasa kurang pembahasannya, langsung cari aja di pencarian YouTube pemfaktoran Zarman, itu pasti keluar nanti. Oke, yang akan kita faktorkan di sini adalah x kuadrat dikurang dengan 5x ditambah dengan 6 sama dengan 0. Untuk mencari pemfaktorannya, kita ambil bilangan yang tidak ada variabelnya atau biasa disebut ini konstanta ya, tanpa variabel. Nah, bilangan ini kita tarik 2 garis seperti ini. Tujuannya kita akan mencari kombinasi angka. Kalau dikalikan hasilnya sama dengan konstantanya. Kalau dijumlahkan hasilnya akan sama dengan ini, yang variabel dengan pangkat satunya. Kalau di sini kan bilangannya minus 5. Nah, yang paling cocok itu adalah 2 dengan 3. 2 kali 3 itu 6. Tapi kalau 2 tambah 3 masih positif 5. Sementara di sini negatif 5. Jadi kita harus lakukan yang namanya modifikasi tanda. Nah, yang kita mau modifikasi kita tambahkan negatif di kedua bilangan ini. Sekarang kita tes ulang ya. Min 2 kali min 3 jadinya positif 6. Udah cocok. Min 2 ditambah dengan min 3 jadinya negatif 5. Udah cocok. Nah, kalau udah cocok kita langsung buat aja seperti ini. X dikurang 2 seperti biasa. Kemudian X dikurang 3 sama dengan 0.
Nah, maka untuk X1-nya akan kita dapatkan nilainya 2, kemudian untuk X yang keduanya akan kita dapatkan nilainya adalah 3. Oke, soal kita udah selesai dan sudah dijawab. Langsung aja kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 9, dan ini mengenai fungsi kuadrat ya. Untuk soal yang ini mungkin perlu pemahaman, jadi jangan di skip, karena kalau adik-adik skip udah pasti nggak akan paham. Nah, soalnya fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat 0,5, kemudian 1,6, dan kemudian min 1,12. Kita tulis dulu titik-titik yang dilalui. Yang pertama itu 0,5, kemudian 1,6, dan yang terakhir min 1,12. Nah, untuk mencari fungsi kuadratnya, ya, kita ibaratkan, bukan kita ibaratkan sih, lebih tepatnya kita buat fx-nya itu sama dengan ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c. Nah, untuk mencarinya, persamaan yang kita gunakan itu fx ini ya, fx ini kita samakan dengan y. Nah, kalau kita melihat titik koordinat, tentu yang pertama ini x ya. Ini kan x, y semuanya. X, y, dan ini juga x, y. Nah, jadi kalau kita lihat di sini y-nya yang mana? Misalnya kita ambil yang 0,5. Tentu y-nya yang 5. Nah, untuk fx tentu ada x-nya adalah 0. Nah, jadi kalau kita buat cara pertama atau persamaan pertama itu adalah f berapa? F0 dong, karena kita masih pakai yang titik 0,5. Nah, kita pakai titik yang ini. Kalau kita pakai titik yang ini berarti dia F0. Kita cari dulu nilai F0-nya. Ingat bentuk dasar atau persamaan kita itu ini. AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, jadi kalau kita masukkan A, nah untuk X-nya. X-nya kita tukar berapa? Karena di sini F0 ya, sesuai dengan titik yang dilalui ini. F0, X-nya di sini 0. Berarti A, X di sini juga 0. Ya, 0 kuadrat karena ini x kuadrat ya, ditambah dengan b berapa ya, sama aja, x-nya juga tetap 0 ditambah dengan c. Nah, kemudian kita cari nilainya ya, kita cari dulu nilainya. A kali 0 itu 0, b kali 0 juga 0, sisa c ya. Jadi si f0 ini sama dengan c. Nah, tadi fungsi kita itu adalah ini, fx sama dengan y. Maksud fx ini sama aja sih dengan f0, tergantung angkanya. Karena ini rumus, jadi kita buat x gitu. Kalau nanti dia titiknya 1,6 ya jadi f1. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah dipusingin. Nggak usah dipusingin. Nah, jadi yang f0 ini sama aja maksudnya dengan fx ya. Jadi untuk f0 sama dengan c. Udah ya, perhatikan ya, c. Jadi kalau kita mau mengikuti bentuk yang ini, berarti yang c sama dengan apa? Sama dengan y ya, sama dengan y. Nah, y-nya berapa? Y-nya 5. Jadi c sama dengan 5. Nah, kita udah dapat nilai c. C itu nilainya 5. Karena jangan lupa tujuan awal kita di sini mencari fungsi kuadratnya. Jadi kita perlu nilai a, perlu nilai b, perlu nilai c. Di langkah yang pertama ini kita udah dapat nilai c-nya yaitu 5. Nah, kita lanjut lagi ke langkah berikutnya. Kita kan udah pakai titik yang 0,5. Sekarang kita pakai titik yang kedua, yaitu 1,6. Nah, untuk F-nya, F berapa ini kita isi? Untuk menguji pemahaman adik-adik, coba dipikirkan, F apa yang akan kita isi? Ya, benar sekali. Yang akan kita isi itu tentu adalah F1. Karena kan Fx. Di sini x-nya 1 ya, jadinya f1 dong. Nah, f1 kita jangan lupa persamaan dasar kita yang ini, ax kuadrat tambah bx tambah c. Kita ngikutin yang itu. Jadi a. Nah, untuk x-nya kita masukin berapa? Ini kan f1, ya udah, x-nya kita masukin 1, jangan lupa kuadratnya ditambah dengan b, bx. X-nya berapa lagi ya? Jelas 1 ditambah dengan C. Nah, di sini kan kita udah dapat nilai C-nya nih. Nilai C-nya 5, langsung aja kita buat di sini 5. Nah, ini kita kerjain. A dikali dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1 kali A berarti A. Kemudian B kali 1 ya tetap B. Jadi A tambah B sama ditambah 5 ya.
Ini adalah nilai untuk f1-nya. Nah, sekarang kita mau buat dia dalam bentuk ini. Fx sama dengan y. Fx kita udah dapat, yaitu A tambah B tambah 5. Kita buat baru ya. A tambah B tambah 5. Ini disamakan dengan y. Y-nya di sini adalah ya 6. Nah, kalau kita kerjain berarti A tambah B sama dengan 6. 5-nya pindah ke sini jadi negatif 6 kurang 5. Jadi untuk nilai A tambah B itu adalah ya 1. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke titik yang ketiga. Sorry, kita lanjutkan di sini aja ya. Titik yang ketiga itu adalah titik min 1,12. Min 1,12. Nah, sama seperti yang tadi, tidak ada bedanya. Pertama kita cari dulu nilai fx-nya. Berarti ini nilai f berapa? Iya, f min 1. Nah, jangan lupa bentuk dasarnya itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Ax kuadrat. X kuadratnya kita masukin berapa? Ya udah jelas min 1 dong, kan dia fungsi dari min 1. Min 1 kuadrat ditambah dengan b. Untuk x-nya kita masukin juga min 1. Ditambah dengan c. C-nya kita udah dapat 5. Kita tetap masukkan 5. Nah, ini kita selesaiin dulu ya. Untuk min 1 kuadrat nilainya berapa? Ya, min 1 kuadrat itu berarti min 1 kali min 1. Minus kali minus itu positif. Jadi ini A kali 1. A kali 1 itu adalah A. Kemudian B kali min 1. Jadinya min B. Jadi A kurang B. Kemudian ditambah dengan 5. Nah, ini untuk nilai fx-nya atau nilai f min 1-nya. Sekarang kita mau buat bentuknya seperti ini. Oke, kita mau buat bentuknya seperti ini. Berarti A kurang B tambah 5 sama dengan berapa? Untuk Y-nya berapa? Y-nya udah jelas ini, yaitu 12. Oke, 12 berarti A kurang B sama dengan 12. Ini pindah ke kanan jadi kurang 5. Berarti untuk nilai A kurang B sama dengan 7. Nah, sekarang kita udah punya dua persamaan ya. Yang pertama tadi A ditambah B, kemudian yang kedua tadi A dikurang B. Nah, yang A tambah B ini kita coba modifikasi menjadi A sama dengan 1 kurang B. Kita modifikasi jadi seperti ini. Karena memang untuk mengerjakan soal yang seperti ini tidak bisa semata-mata hanya pada rumus, adik-adik. Kita harus kreatif ya. Oke, sekarang udah dilihat di sini A nilainya itu adalah 1 kurang B. Kita masukkan ke sini nilai A-nya. Nilai A tadi berapa? 1 kurang B. Berarti yang A ini kita tukar jadi 1 kurang B. Nah, yang ini tetap kurang B sama dengan 7. Nah, 1 dikurang berapa jadinya? Min B kurang B. Jadinya min 2B sama dengan 7. Nah, yang ini kan negatif, supaya positif kita pindah ruas. Jadinya di sini 2B. Kemudian yang satunya tetap, yang 7-nya pindah ke sini jadi kurang 7. Atau bisa kita tulis 2B sama dengan 1 kurang 7. Berarti 2B berapa? 1 kurang 7 itu negatif 6. Nah, untuk nilai B adalah negatif 6 dibagi dengan 2. Nilainya adalah negatif 3. Sekarang kita udah punya 2 ya. Kita udah punya C, kita udah punya B. Sekarang kita perlu apa lagi dong? Kita lihat aja ke bentuk dasar kita. Selain perlu B sama C, kita perlu nilai A. Nah, untuk mencari nilai A gampang banget ya, gampang banget. B-nya udah dapat, ini minus 3. Kita masukin aja B-nya ke sini. Nih ya, kita masukin berarti A dikurang berapa? Dikurang dengan minus 3 ya, karena B-nya di sini adalah minus 3 dikurang dengan minus 3 sama dengan 7. Nah, maka untuk nilai A itu adalah A ditambah 3, karena ini adu dia, min dengan min diadu jadi positif sama dengan 7. Maka untuk nilai A adalah 7 dikurang dengan 3, nilai A adalah 4. Oke, udah lengkap tiga-tiganya. Udah dapat A, udah dapat B, udah dapat C, kita tinggal bentuk persamaannya. Bentuk persamaannya kan seperti ini. Berarti kalau kita mau membentuknya, A-nya berapa? A-nya 4, jadinya kita buat dulu fx sama dengan A-nya 4, berarti 4 x kuadrat ditambah dengan B ya. B-nya di sini minus 3. Berarti ini jangan ditambah, langsung aja dikurang dengan
3x, kemudian ditambah dengan C-nya di sini 5. Jadi ditambah dengan 5. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita masuk nomor 10 ya. Nomor 10 ini pencerminan, mudah banget sih. Ketahui titik B dengan koordinat 2, min 2. Yang ditanyakan adalah jika dicerminkan oleh Y sama dengan 2, bayangannya berapa? Oke, untuk percerminan oleh sumbu Y ya, oleh sumbu Y sama dengan K, itu kita bisa buat X, Y. Kalau dicerminkan oleh garis atau sumbu Y sama dengan K, itu hasil bayangannya adalah X, 2 dari K dikurang Y. Nah, maksudnya seperti apa? Kita punya titik B. Titik B koordinatnya 2, min 2. Berarti di sini dia ya, 2, min 2. Nah, kemudian koordinat itu atau titik itu dicerminkan atau refleksi dengan garis Y sama dengan K. K-nya di sini tentu 2 dong ya. Jadi Y sama dengan 2. Nah, maka untuk hasil pencerminannya atau nilai dari B aksen atau nilai bayangannya, kita mengikuti ini. Untuk yang X-nya tetap ya, untuk nilai X-nya tetap. Nilai X-nya di sini 2, ya udah berarti tetap 2. Nah, kemudian koma. Nah, ini untuk Y-nya. Y-nya itu berubah jadinya 2K ya, 2K. K-nya tadi di sini 2, jadi 2 dikali dengan 2 dikurang dengan Y. Y-nya di sini minus 2. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi untuk nilai B aksennya. Yang ini tetap 2, 2 kali 2 4 ya. Kemudian ini negatif sama negatif, kalau beradu jadi positif 2. 4 tambah 2 6. Jadi untuk B aksennya adalah 2,6. Untuk bagian selanjutnya lihat di bawah kiri layar, aku ucapkan terima kasih.